Tahapan pelaksanaan pekerjaan Boret Pile. Tahapan pelaksanaan pondasi Boret Pile. Pondasi Boret Pile merupakan salah satu jenis pondasi dalam, berbentuk tabung yang berisi beton bertulang dengan diameter tertentu yang ditanam di dalam tanah. Dengan metode pengeboran sampai kedalaman dengan kekerasan tanah yang dibutuhkan. Pondasi Boret Pile dibutuhkan apabila kondisi tanah dasar lokasi pembangunan tidak mempunyai daya dukung yang baik untuk memikul berat bangunan. Boret Pile memiliki fungsi yang sama dengan pondasi tiang pancang, yang membedakan adalah pada cara pembuatan pondasi tersebut. Penentuan ukuran casing dan gantungan stopping untuk setiap lubang bor merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum memulai pengeboran. Ukuran temporary casing ditentukan bergantung pada kondisi tanah pada masing-masing lubang. Biasanya casing dengan panjang 6 meter digunakan pada lubang yang tanahnya memiliki kelongsoran yang cukup dalam. Sedangkan casing dengan panjang 4 meter digunakan untuk lubang yang tanahnya mengalami kelongsoran yang cukup dangkal. Kegunaan lain dari temporary casing yaitu mempermudah operator mesin bor menyesuaikan posisi mesin bor terhadap titik yang akan dibor. Urutan pelaksanaan bor pile dari merakit pembesian, proses pengeboran, ya. Kemudian dia wash, dia cuci, memasukkan tulangan, kemudian dilas, disambung tulangan, memasukkan pipa tremi, adakan pengecoran, pipa tremi dicabut, ya dikurangi, artinya dengan istilah pemotongan pipa tremi. Kemudian terakhir pipa treminya dicabut, ya. Dan setelah pengecoran selesai semua, ya, casingnya pun dicabut, casing ada di permukaan. Berikut ini saya akan tampilkan ilustrasinya. Ini di ilustrasinya pengeboran dari awal sampai akhir juga. Cuma di ilustrasi tentu tidak bisa menggambarkan sejelas yang tadi, ya. Ya, tapi setidaknya untuk mengingatkan kita kembali proses pelaksanaan suatu bor pile, ya, dari awal, dari pengeboran, ya, sampai selesai pengecoran. Ya, kita lihat di sini animasinya. Ini persiapan, ya, persiapan ingin adakan pengeboran, ya, nampak ini peralatannya. Ini bisa wash boring, bisa jadi ini bor kering. Saya bor kering itu, tapi yang untuk tidak terlampau dalam, ya. Ya. Nah, kita lihat sini, ini proses, ya, persis sama, ya. Ini nampak proses pengeboran, ya, sampai kedalaman yang diinginkan. Jadi memasukkan yang stang bor itu ke dalam lubang bor, ya, dan pengeboran bertahap. Kalau dia itu dry boring setiap 50 cm, ya, dia akan mengangkat sampahnya. Ya, tadi dikasihkan sampahnya itu tanah itu bisa diangkat, dibuang dulu, kemudian diadakan pengeboran. Sedangkan wash boring langsung di pengeborannya langsung ditembak lumpur yang naik. Jadi tidak diangkat kembali, terus saja ngebor. Jadi sejalan dengan pengeboran itu lumpurnya akan naik. Ya. Ini nampak, ya, tahapan pertama ada satu tuh pengeborannya, ya. Ya, kemudian tahapan pengecoran, kalau yang dry boring ya bisa langsung dicor, ya. Ini kelebihan bor pile, mungkin sepintas selalu aja lah. Kalau sini hanya sampaikan kelebihannya tadi secara panjang lebar kita sudah sampaikan, ya, kita ulangi sedikit, ya. Tidak menimbulkan getaran, daya dukung bisa lebih besar, daya dukung bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dengan penyesuaian kedalaman atau diameter bor pile, tidak ada masalah dengan lensa tanah. Ini yang tadi belum disampaikan adalah lensa tanah. Yang dimaksud dengan lensa tanah itu adalah tanah keras yang tipis, itu selalu, ya,
bermasalah ketika pemancangan. Lapisannya tipis tapi tidak dapat ditembus. Tapi dengan bore file ini lensa dapat ditembus ya. Jadi sehingga tidak membahayakan struktur di atasnya untuk jangka panjang. Kemudian tidak membahayakan akibat tekuk pada bore file karena tidak memiliki sambungan seperti pada tiang panjang. Dia tiang panjang kan banyak sambungan. Ya, sampai yang tiang panjang mini file itu setiap 6 meter, ya ada 8 meter untuk tiang panjang diameter besar, 10 meter dan 12 meter. Kalau bore file tanpa sambungan. Kemudian pembesian bisa disesuaikan sehingga daya dukung lateral lebih besar untuk antisipasi pada saat gempa. Jadi pembesian ya kita bisa rancang untuk gaya lateral, untuk gaya gempa, sedangkan tiang panjang kita harus ikuti ya yang precast yang ada. Jadi itulah beberapa kelebihan bore file. Ini lubang bor dibersihkan. Ya, tadi kan sudah selesai ngebor. Di wash tadi, kan nampak tadi di wash ya. Sebenarnya di wash itu pipanya tidak turun naik. Kalau untuk wash boring langsung di bawah, ditembak dengan air ya. Ya, dan lumpurnya akan dibersihkan karena lumpur akan pelan-pelan keluar gitu. Ya. Nah, kemudian pemasangan besinya tadi, ya. Pemasang besi. Kalau tadi dengan alat bore file langsung dia menarik besinya, memasukkan ke dalam lubang bor. Kalau ini dari mobile crane ya, mobile crane dia masukkan lubang bor. Di foto sebelah kanan juga kelihatan ya. Tahap berikutnya dia masukkan pipa tremi. Nih pipa treminya dia masukkan. Ya, foto sebelah kanan juga nampak itu pipa tremi yang cukup besar. Saya kira itu lebih dari 8 inci itu, 10 inci atau 12 inci itu yang besar karena bore file-nya sangat besar ya. Nampak casingnya kan besar sekali. Mungkin diameternya 1 meter itu. 1 meter malah lebih ya. Kemudian pengecoran. Jadi tahapan pengecoran bisa langsung truk mixer datang ngecor. Di dalam animasi tidak kelihatan, pada pipanya harus naik turunkan, digoyang sehingga mendorong lumpur keluar ya. Ya, tadi di dalam video kita sudah nampak. Jadi di animasi tidak kelihatan semua ya. Nah, ini selesai, pipa treminya dicabut. Tentu tidak sekaligus ya, tadi bertahap diadakan pemotongan. Nampak foto di sebelah kanan itu sedang dicabut tuh pemotongan ya, diadakan pemotongan pipa treminya. Nah, setelah selesai semua ya, tadi kita sudah menyaksikan ilustrasinya. Nampak bore file ini kalau digali ini ya di atasnya ini masih berantakan ini. Jadi pengecoran bore file selalu sampai ke permukaan topsoil. Jadi kalau nampak di gambar tengah sampai ke permukaan topsoil. Kenapa? Ya, yang pertama kita butuh galian lagi ya untuk letak file cap. Yang kedua, yang bore file yang paling atas ini sudah bercampur dengan lumpur. Ini sudah bercampur dengan lumpur. Jadi ada suatu referensi mengatakan minimum 50 cm dari kepala bore file itu mesti dibuang karena mutu betonnya sudah terganggu, ada campuran dengan lumpur yang paling atas ini. Jadi ini dibuang minimum 50 cm. Kalau di foto ini lebih ini cukup tinggi karena ini kayaknya basement ya, dia melakukan pelaksanaan bore file di basement. Nah, untuk yang file caps nampak seperti gambar sketsa ini ya, dia gali dulu lubang file cap ya, kemudian dia pecah, ini dia pecah ya. Ini bukan hanya bore file ya, tiang panjang juga demikian bisa dia pecah, tapi kalau ini bore file ya, sketsanya untuk bore file, ini dia pecah, dia potong, kemudian dia sisakan tulangannya dan dia cor ya, file capnya dicor di sini ya. Ini nampak di sini ya bahwa tadi sudah dipotong. Di foto ini kan kelihatan ya, ini tinggal besinya ya, nampak ini dicor lantai kerja. Ini back casingnya dari
pasangan batu bata. Nah, ini nampak ya, di sketsa nampak ini pembesiannya, pembesian hubungan tie beam dengan fire cap ini juga kelihatan di sini. Ya, saya kira kuliah kita hari ini untuk metode pelaksanaan wash boring ya itu sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya dengan baik oleh mahasiswa. Ini kembali saya kutip lagi ya kata motivasinya ya, jika Anda ingin melihat masa lalu, lihatlah keadaan sekarang ya. Jadi keadaan Anda sekarang itu ditentukan oleh masa lalunya. Tetapi jika Anda melihat keadaan masa depan ya, lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang itu akan mencerminkan atau mendapatkan masa depan, menentukan masa depan ya Anda. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang adalah menentukan masa depan Anda. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, untuk diskusi waktu saya kembalikan ke Bu Yuli. Ya, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Rama yang telah menyampaikan materi kuliahnya. Berikutnya sesi tanya jawab kepada mahasiswa yang mau bertanya atau berdiskusi mengenai materi kuliah hari ini. Persilakan.